selain masjid kan, ini kan sifatnya umum. Untuk makanan, untuk beli seragam, untuk beli rokok dan lain sebagainya. Ini penting. Maka perhatikan. Ini alhamdulillah ada makro nih. Nanti yang menyiarkan itu wajib tahu. Wajib tak? Wajib tahu. Kalau nggak tahu bahaya. Saya mau nanya, masjid ini rumah siapa? Saya mau nanya dulu, masjid ini rumah siapa? Masjid rumah siapa? Rumah Allah. Ya. Musola ya rumah Allah. Pakat. Mau ibu-ibu, bapak-bapak kalau minta dana, masjid ini adalah rumah Allah. Ya, kita pahami masjid musola rumah Allah. Sebab masjid itu rumah Allah, maka aturlah dengan aturan Allah. Dengar. Masjid rumah siapa? Rumah Allah. Maka aturlah dengan aturan Allah. Jangan aturan ente sendiri. Kan rumah Allah. Kecuali kalau rumah kita. Kalau rumah kita, ya kita yang atur, betul. Kita bertamu ke rumah teman. WC-nya di kanan. Kamarnya ada 2. Lalu kita komentar. Ini kagak pantas nih WC di sini. Kamar di sini nih. Kira-kira yang punya rumah marah apa enggak? Belum marah, rumah gua lagi diatur-atur. Masjid rumah siapa? Allah. Masjid rumah siapa? Allah. Maka aturlah dengan aturan Allah. Setuju nggak? Iya. Oke, saya ke situ dulu. Kan paham kita rumah Allah, berarti atur dengan aturan Allah. Termasuk aturan Allah, masalah adalah uang masjid, ri'ul mauquf dalam bahasa fikih. Pertanyaannya, apakah boleh uang kas masjid atau uang jariah masjid itu digunakan untuk beli makanan, minuman, bayar imam, bayar muadzin, bayar merebut, bayar guru ngaji? Nah ini kebanyakan ya. Dibelikan seragam, boleh apa enggak hukumnya? Maka di situ terjadi tafsir. Dilihat dari sigotnya, transaksinya, ijab kabulnya. Yang pertama saya bilang haram. Yang haram itu jika ri'ul mauquf 'alal masjidi mutlaq au 'ala minaratihi ketika orang itu memberikan uang untuk pembangunan masjid. Ya, orang kasih duit untuk pembangunan masjid. Disebutkan peruntukannya untuk pembangunan masjid. Maka uang tersebut itu menjadi mauqul mutlaq alal masjid mutlaqan. Maka uang tersebut itu wajib hukumnya digunakan hanya yang disebutkan tadi. Untuk apa? Kalau dia memberikan atas nama pembangunan masjid, maka uang tersebut disebut apa? Boleh digunakan ala fil bina'i walau limanarati walau tajsis wasilmi wa fi ujratil qaikim. Boleh digunakan hanya untuk pembangunan masjid atau untuk merapikan dinding masjid yang akan roboh, dan ujratul qaim yaitu bayar tukang. Kalau disebutkan nama itu disebut dengan wakaf diperuntukkan untuk masjid. Jika uang tersebut itu digunakan boleh itu untuk pembangunan atau roboh atau bayar tukangnya, la lil muadzin wal imami wad duhni, dan uang tersebut tidak boleh diberikan kepada muadzin, kepada imam, kepada orang yang khutbah, kepada. Nah kalau yang imam yang khutbah aja nggak boleh diberikan haram, seragam lebih haram. Kenapa? Karena itu mutlak punya masjid. Kalau bahasa vulgarnya sama aja sih makan di masjid. Kedengaran? Karena itu wakaf buat masjid. Dasar hukumnya duit tidak bisa diwakafkan, tapi ketika itu diarahkan ke pembangunan itu bisa diwakafkan. Berarti uang itu untuk material, itu bisa diwakafkan. Itu hakul masjid. Jelas kira-kira? Nggak boleh. Hati-hati. Ibu nanti baru ngebahas sekarang, ya hanya sekarang. Kemana aja kan, gitu kan ya? Paham kira-kira? Nggak boleh, haram hukumnya itu. Apalagi pakai orang imam aja nggak boleh. Apalagi selain itu hak masjid khusus untuk bangunan. Kalau itu wakaf, yang uang tersebut mutlaqan alal masjid. Itu yang pertama. Disebutkan. Sekarang begini saya mau tanya, orang pembangunan masjid ini kan bersamaan dengan pembangunan Masjid Nurul Hasanah PCA tahu?
saya kan ngisi pengajian di situ. Nah kalau di situ karena nanya, satu nanya, kedua saya ngisi pengajian sebulan 2 kali. Minggu pertama, minggu ketiga, minggu keduanya Ustaz Komarudin, minggu terakhirnya Ustaz Warihin. Ngisi tuh. Jadi ketika ada masalah-masalah terkait dengan pembangunan masjid, mereka bertanya dengan kita bertiga, kita kasih solusi. Akhirnya enak, lancar terus, ya kan? Dan ingat saya bilang, kita ada pengajian kiai. Ingat, kitab yang saya baca dan mungkin yang dibaca dengan Pak Kiai pun tidak membahas itu, benar nggak Pak? Hanya seputar ibadah, sholat, zakat, puasa, tidak wakaf, tidak hibah, tidak masjid. Itu adanya di pertanyaan. Jadi Kiai bukan tidak ngebahas, ente kagak nanya. Nah kalau nanya mau dibahas. Nah ini kan ada yang nanya nih, maka saya bahas. Saya kalau nggak ada yang nanya nggak mau saya bahas, karena ada nanya. Jadi ingat, tidak boleh. Ini nggak boleh buat apa? Mau masjid, mau musola nggak boleh. Bang Herman, lama musola kan masjid. Paham? Mutlak itu untuk pembangunan. Karena orang memberi itu untuk pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau uang tersebut itu bukan untuk pembangunan, tapi untuk saya bacakan, illa in kana al-waqfu lima solihihi fayasrifu fi dzalik. Kalau uang tersebut yang diberikan ke masjid itu untuk maslahatul masjid, untuk kepentingan masjid, beda. Untuk masjid dengan kepentingan masjid berbeda. Yang pertama tadi nggak boleh itu untuk masjid. Kalau kita kasih nih duit jariah untuk masjid Jami Nur Ajar, untuk pembangunan masjid lanjut, mutlak itu duit Bang Iwan buat masjid. Haram dibeliin seragam, haram dibeliin rokok, haram semuanya. Orang diwakaf buat masjid kok. Makanya dulu Kiai Sopandi itu pengamuk-ngamuk ngebahas bab ini. Pas sama gurunya diceger, enggak, justru almarhum Kiai Sopandi ngebahas ini. Dulu kan lagi ada tuh, saya ingat sekarang saya ada kotak amal masjid, ditulis di kotaknya itu amal masjid A. Kata Wajib Pandi, buka. Pas dibuka ada ustadznya. Udah buka duit banyak, udah beli rokok itu sambil hitung duit. Masya Allah, dibanting beras sama Kiai Sopandi. Ini dengan kalimat beliau ya. Beliau marah kok, dibilang anjing setan, goblok, kagak ngerti. Dan beliau pun pernah ngomong di sini dulu. Ingat saya, dulu ada pengajian beliau. Makanya beliau menganjurkan saking ihtiyatnya, saking berhati-hatinya dalam hukum, maka beliau langsung ngomong dulu pengajian di sini. Kalau ada kotak masjid, jangan dinamain. Wajiban kan itu ya. Makanya juga ingat, udah kotak amal aja, nanti itu masuk ke maslahat masjid. Tuh orang cerdas sampai begitu. Kalau katanya gurunya diceger begitu. Tahu ceger mana? Kalau nggak begitu, aneh kadang saya. Paham? Bahkan diceger mah kalau minta jariah itu bukan jariah. Alhamdulillah ada gonimah dari bapak. Disebutnya gonimah. Tanya dia nggak percaya. Bingung kadang saya. Makanya saya sering bilang, jika betul guru kita mengatakan begitu, katakan. Kalau tidak, jangan bawa nama guru. Ente durhaka. Paham? Jadi takutnya kalau kita nyari, alhamdulillah ada ghanimah dari, lah itu dapat harta rampasan dari mana? Iya, itu nanti. Kalau dicekir malah ghanimah, Mang. Di sono saking hati-hatinya itu. Iya. Tadi yang pertama, enggak, kita nggak usah nyebutin itu. Iya. Ya. Jadi yang haram itu kalau uang diberikan atas untuk pembangunan masjid, maka murni. Untuk masjid itu berarti untuk pembangunannya, pembangunan menaranya, pembangunan tukangnya, setelah itu nggak boleh. Yang kedua, kalau illa in kana al-waqfu li masalihi, ini kita Fathul Muin saya baca. Fathul Muin, kita Fathul Muin, ya kan, kalau mau taklid kepada guru kita lebih keras kalau ke Sepandina. Ya malah, saya yakin mungkin tahu ya, sampai beliau marah ya. Nah beliau kecuali untuk uang tersebut itu untuk maslahat masjid, kepentingan masjid. Nah kalau uang itu diberikan kepada masjid untuk maslahat masjid, mungkin kalau masalah mungkin beribad kita ngomongnya, untuk kepentingan pembangunan masjid Jami Nurul Ajar, ya, untuk kepentingan pembangunan masjid Jami Nurul Ajar, maka boleh. Karena kepentingan masjid itu apa? Ya masjid tidak mungkin kalau tidak ada imamnya, tidak ada muadzinnya. Masjid kalau tidak ada pengajuan dosa semuanya. Nah mereka kan harus kita pikirkan bisyarahnya.
kita kasih uang dari masjid, itu boleh karena maksudnya maslahatul masjid, kepentingan kepentingan masjid. Paham kira-kira? Ya, untuk kepentingan masjid, maka boleh. Bahkan kalau kepentingan masjid itu bukan sebatas beli imam. Bahkan kita lihat nih, ada umpama jangan DKM dah. Umpama DKM sakit, kita kasih uang dari kas masjid, boleh karena kepentingan masjid. Jangankan DKM, tetangga kasarnya jarang ke masjid karena saldonya banyak. Kasihan banget udah. Kita lihat minta pada DKM, boleh. Jadi kalimat maslahat itu lebih umum. Makanya Kesopan itu ngomong begitu. Karena beliau sampai ada gampang, kalau lu ngomongnya ada ribet mah, udah jangan ditulis nama. Saking hati-hatinya dalam hukum. Paham? Paham kira-kira? Waduh, kemarin saya begitu dosa, ya dosa nggak nanya. Terus bagaimana kita obat? Gitu ya. Dia taubati. Ya. Makanya saya program prelek itu setuju, walaupun saya tidak berjalan. Tapi kalau setuju banget, karena prelek itu murni. Bukan untuk masjid kan ya, judulnya kayak buat ngebantu orang kematian. Itu yang cakep begitu. Yang cakep itu. Contoh begini, kalau guru saya, Gus Ba mengatakan, kalau mutlak kan kagak boleh, buat imam kagak boleh, buat perebut kagak boleh. Nah, kan kagak dia mau jadi perebut kalau nggak dibayar mah. Jadi ilmu itu, pentingnya ilmu itu, nanya seperti ini pentingnya bukan melarang, tapi memberi solusi. Saya ngelarang apa ngasih solusi? Ngasih solusi kan? Bagaimana biar tetap dapat nih imamnya? Karena kan nggak mungkin masih nggak ada imamnya, masih nggak ada pengajian juga nggak mungkin. Dikasih solusi biar nggak haram. Jadi kan itu uang masjid. Tapi kalau uang itu untuk albina pembangunan udah nggak haram. Buat imam aja haram, buat seragam apa lagi? Buat seragam imam aja haram, apalagi buat jalan-jalan. Orang makan di masjid jadi orang. Paham kira-kira? Wah, makanya saya waktu dikasih seragam sama keluarga mau nanya nggak saya? Ini duit apa enggak kan? Sebab kalau saya nanya, entar kalau bener, kalau salah, saya dosa. Kalau bener, enggak dosa. Sebab saya kagak tahu, gua kagak dosa, kagak tahu dari mana. Apakah itu masalah masjid atau masjid? Kembali kepada siapa? Ya kepada panitianya. Paham kira-kira? Nah, maka saya ajarkan sekarang. Ini Purni tolong ya disampaikan buat para penyiar, ya kan? Agar kita menjaga. Karena ini hukum, dan hukum ini bukan yang baru, ini udah disampaikan sama almarhum Kiai Supandi Mangurni ya. Disampaikan. Jadi, ini saya contoh yang salah dulu ya, contoh yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita menandakan komentar bahwa muat masjid kita, musola kita, pokoknya bentuknya ya. Maka bagi jamaah musola Masjidul Adhar, musola Buddha atau Buddha atau masjid manapun, karena kita ini sedang membangun masjid, maka silakan yang mau jariah untuk pembangunan masjid silakan. Silakan yang mau berjariah untuk membangun masjid. Datang si Fulan kasih duit. Alhamdulillah ada amal jariah dari Bapak Fulan untuk pembangunan masjid, pahalanya dikirimkan kepada Bapak Anu. Ingat kalimatnya. Alhamdulillah ada amal jariah untuk pembangunan masjid dari Bapak Anu, kita bacakan Al-Fatihah, maka uang itu mutlak milik masjid. Nggak boleh buat yang lain. Ngambil duit buat rokok haram akan di masjid. Dan untuk pembangunan masjid. Tahu udah itu ya. Tahu. Jadi saya bilang mutlak buat masjid nggak boleh. Yang betul bagaimana? Ini penting banget kan? Di Maulid nggak ada yang ngebahas begini karena Maulid bukan momen begini, jawabannya di ngaji adanya. Yang betul, perhatikan yang betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jamilul Adhar, jamaah musola Nurul Islam, Nurul Huda, kita sedang membangun musola atau masjid. Maka demi kepentingan pembangunan masjid, demi kepentingan pembangunan Masjid Jamilul Adhar, maka silakan yang mau membantu dan tulis almarhumnya agar saya tahu. Gak bisa saya ngomong ya, agar saya tahu si Fulan ngasih duit. Alhamdulillah ada amal jariah dari Bapak Fulan untuk kepentingan pembangunan Masjid Jamilul Adhar, namun pahalanya ditujukan kepada Bapak Anu. Al-Fatihah itu boleh. Karena ada kalimat untuk kepentingan pembangunan Masjid Jami Nurul. Yang tidak boleh itu bukan tidak boleh, artinya kalau yang ekstrim, yang lokasi dananya itu sempit untuk pembangunan saja, untuk pembangunan
bahaya. Timbul pertanyaan lagi. Biarlah sama baik. Enggak sama. Tadi saya bilang, hukum berubah dengan ucapan. Paham? Ente pakai silakan atau enggak. Karena ucapan ini, kecuali kalau saya orang baru yang ngucapin ini, mungkin jangan dipercaya. Karena dulu Kiai Sapandi itu ngomong gitu. Paham kira-kira? Kasih tahu ya, Bang ya. Ini makanya tadi saya, inilah hikmahnya kalau ditongkrongin sama yang lebih sepuh dari kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ampuni panjang umur. Pak, kira-kira ya. Nanti untuk seragam boleh kepentingan masjid. Ya kan, kadang kan buat semangat karena jatuhnya maslahat, Mas. Jatuhnya maslahat. Nah, makanya untuk kotak amal itu jangan tulis aja. Kalau tulis kotak amal aja. Ya, jangan infak. Kalau Ustaz Warihin waktu diskusi sama saya, gimana nih Ibnu ngakalinnya? Udah aja infak. Masjidul Hasanah. Jadi lebih umum, jangan disebutin pembangunannya. Karena itu lebih ekstrim nanti. Paham? Ada kaidah bilang begini, kalimatul waqif atau niatul waqif. Kalimatul waqif atau niatul waqif bimangzilati nasi syari. Ucapan waqif orang yang memberikan itu kedudukannya sama seperti hukum agama. Maka saya bilang tadi ijabnya seperti apa? Seperti santunan anak yatim. Boleh nggak duit yatim buat beli nyewa son? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan? Kita penggalangan dana untuk anak yatim. Buat jumlahnya 10 juta. Yang buat anak yatimnya 7 juta. 3 jutanya buat son, buat konsumsi. Boleh nggak? Boleh. Tapi wajib ente izin sama yatim. Punya dia soalnya. Orang nyumbang kadang nyumbang anak yatim. Orang kalau disebutin nyumbang anak yatim, yang badar dia nyumbang. Betul nggak? Betul. Karena kasihan. Beda kalau nyumbang sama kiai mah. Ini buat apa? Buat acara maulid. Kayaknya siapa? Kayaknya Anut kagak mau nyumbang gua. Kayaknya dia kagak sebuah. Nggak datang. Betul nggak? Kagak datang gua. Tapi kalau yatim, kumpulnya dana 10 juta ini kan atas nama yatim. Karena yatim, semua orang akan punya kasih cinta kepada yatim. Tapi kalau ngaji mah belum tentu. Gurunya dia nggak ngaji. Tapi kalau ngomong yatim semuanya ngasih. Maka yang betul itu kalau nyari dana anak yatim, ya penggalangan dana untuk acara santunan anak yatim piatu. Ya, kalau acara kan nyangkut sound system, kepanitiaan, mubalik, ya kan? Maka diboleh. Kalau nyebutnya untuk yatim itu bahaya itu. Paham? Paham nggak? Ya, kalau pengen boleh, kudu izin orang duit dia. Paham nggak ini? Jadi yang kalau wakafnya buat pembangunan masjid itu mutlak untuk masjid. Maka yang bagus itu amal jariah untuk kepentingan pembangunan masjid Nurul Aja. Kepentingan itu masalah. Kalau nggak salah, mohon maaf, kayaknya saya dulu waktu malam Rebo itu saya ada di rumah yang isi Kang Haji Amang tuh. Saya ngedengar tuh Kang Haji Amang ngebahas ini kayaknya. Sampai beliau itu kalau nggak salah ngedengar bukan masalah seragam, bukan masalah rokok, sampai ke debu-debu dia mah bilang kalau masalah itu. Kalau debu ini ada di masjid, jelas itu punya masjid nggak boleh. Ngambil air di masjid seember gitu, kalau punya masjid nggak boleh. Karena itu air masjid, bener nggak? Pernah nggak bahas itu? Kalau lebih ekstrim lagi kan, air seember aja nggak boleh. Bagaimana seragam jutaan? Seember nggak boleh. Nah, artinya ketika kita pahami apa yang tadi saya bahas dengan yang beliau sampaikan, nggak ada perbedaannya, sama. Malah beliau menyiasati kayak air seember. Artinya kan kalau kita pikir seember kayaknya kagak ada manfaat itu air kan ya. Tapi kalau itu punya masjid nggak boleh. Bagaimana? Rokok bagaimana? Wah itu lebih dari seember itu udah. Ya, jadi bahasanya dulu Pak ya. Ya kalau misalkan kemarin salah, saran saya bertaubatlah kepada Allah. Ya karena bagaimana kan ribet. Nah ini hikmahnya ngaji. Jadi betul besok mau ibu-ibu kek, mau bapak-bapak kek, ya mari bapak-bapak ibu-ibu karena kita masih membutuhkan masih butuh dana untuk kepentingan, kita masih membutuhkan dana untuk kepentingan pembangunan masjid, maka boleh. Jangan untuk masjid. Nah ini bahaya. Silakan yang lain satu lagi. Kunci kita